Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Alhamdulillah luar biasa. Lama tak menyapa teman-teman semuanya, kangen ya. Ya, jadi karena berbagai kegiatan yang harus kami ikuti sehingga menuntut kami untuk ya istilahnya jeda dulu deh ya berbagi kontennya. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas support teman-teman semuanya, dan kini kami tentu lebih bersemangat karena ternyata banyak juga yang mengunjungi channel kami ya, mulai dari yang mendapatkan manfaat atau barangkali sekedar cari referensi atau bahkan memberikan saran. Jadi luar biasa. Jadi kami sebelumnya ucapkan terima kasih atas support, dukungan teman-teman dan kepercayaannya untuk terus mendukung channel Guru Jagoan untuk terus berinovasi, berbagi ya sebatas apa sih yang kami ketahui. Dan kemudian di sini kami terbuka untuk teman-teman yang ya barangkali punya usulan atau barangkali punya apa ya saran masukan, silahkan dimasukkan atau apa ya istilahnya bolehlah ditulis nanti di kolom komentar di video ini, atau teman-teman juga bisa mengirimkan email melalui kami di gurujagoan@gmail.com. silahkan kami tunggu masukan dari teman-teman terkait konten, terkait visual, terkait barangkali materi, barangkali kami dalam menyampaikan ada yang salah, ada yang kurang ya. Dengan segala keterbatasan kami sangat terbuka dan sangat menunggu menanti daripada masukan dari teman-teman semuanya. Oke, dan di sini apa namanya? Alhamdulillah ya, di keberjalanannya di sejak 2020 akhir ya, pertengahan lah hingga sekarang berarti sekitar sudah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih berapa ya, 2,5 tahun lah ya, 2,5 tahun. Yang di sini sudah mencapai 2000 subscriber. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya, dan kini insya Allah nanti kita akan berbagi ya, tidak hanya tutorial saja, barangkali sekedar tips, cara, atau barangkali ya sharing-sharing seperti ini ya. Insya Allah nanti kita akan berbagi kepada semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentu nanti teman-teman juga harus support kami ya, jangan hanya didiemin aja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi teman-teman ini yang masih di ini ya, apa namanya, hobi hobi dan keseharian kami, yaitu terkait website ya. Website di sini banyak teman-teman yang bingung bagaimana sih cara mengelola website, kemudian kiat apa saja sih yang perlu kita lakukan, yang perlu kami tempuh untuk menjadikan website yang dikelola itu terus aktif dan ramai pengunjung. Nah, di sini yang terkadang teman-teman di apa ya, di bagian pengelolaan website di sini kebingungan. Mereka sudah banyak menempuh cara, ternyata mereka nanti menemukan kesulitan atau mungkin merasa lelah atau barangkali terbentur dengan kegiatan yang lain sehingga website ini terbengkelai. Disisihkan, oke lah nanti aja gitu. Tapi akhirnya lupa. Nah, di sini sebenarnya di dalam pengelolaan website teman-teman ini tidak bisa lepas dari yang namanya apa ya, job list atau apa sih yang apa namanya, di list itu kita ngerjain apa aja gitu ya. Nah, itulah pengelolaan website, sehingga kita pengelolaan website ini nggak bisa hanya sebulan 2 bulan, sepekan 2 pekan, atau sehari 2 hari. Pengelolaan website ini jangka panjang ya, jangka panjang, yang maka kita perencanaan pun juga jangka panjang, nggak boleh kita hanya sehari 2 hari kita semangat, belum selesai besok sudah malas atau mungkin sudah tertimpa dengan pekerjaan yang lain, kemudian di kemudian hari kita memulai lagi sudah berat ya. Jangan sampai juga kita mengerjakan nggak selesai, kita tinggal ganti lagi, mulai yang baru, kerjakan nggak selesai, ganti lagi, maka website kita nanti dari secara apa ranking begitu itu juga nggak bagus, karena website kita akan di crawl oleh mesin pencari ya, katakanlah di indeks lah ya, di indeks oleh mesin pencari. Nah, kalau websitenya baru terus ya, baru terus artinya websitenya gonta-ganti ya, itu terus gitu kan, maka yang terindeks ya hanya itu saja ya. Sedangkan postingan-postingan, padahal kita website kita katakanlah domainnya umurnya sudah 5 tahun 6 tahun gitu ya, tapi postingannya ya itu terus. Kenapa? Karena tadi kita bosan ganti, kita jenuh ganti, kita capek ganti gitu. Jangan. Mengelola website itu adalah jangka panjang, sehingga teman-teman harus membuat perencanaan jangka panjang, dan insya Allah di video ini nanti teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti dan websitenya bisa terkelola dengan baik ya.
Yang pertama teman-teman, kita ajak lihat dulu ya, di sini website yang kami kelola sebenarnya banyak, tidak hanya satu ya, meskipun di tengah aktivitas kami yang kalau dibilang nganggur ya nganggur gitu ya, orang memandangnya wah enak nganggur nggak ada kerjaan. Tapi di sisi lain gitu ya, di kami pribadi wah, kayak ini ya, kayak sudah kejar-kejaran gitu, timeline 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kadang kalau saya melihat list kerjaan itu, ya Allah kok gak selesai-selesai gitu. Tapi kami harus menuntaskan website-website yang kami kelola. Salah satunya ya di sini kita lihat teman-teman, bisa ya, di situ Trida Studio ya, itu salah satu apa ya, kami menyebutnya ya, kalau di sini saya nyebutnya perusahaan gitu ya, meskipun nggak punya gedung, nggak punya tempat apa segala macam ya. Intinya ini adalah usaha kami di bidang pengembangan aplikasi berbasis web maupun Android. Jadi di sini salah satu website yang kami kelola tentu ya ini website apa namanya, company profil kami. Nah, ini adalah Trida Studio. Di sini Trida Studio ini umurnya juga cukup panjang. Dulu saya barangkali juga pernah mengalami hal-hal seperti yang teman-teman alami. Jadi kalau udah jenuh ganti lagi, dan itu nggak konsisten, sehingga Trida Studio ini yang sekarang ini ya, yang website yang sekarang ini mulai konsisten di awal tahun 2023 ini. Jadi baru, dan kami baru menemukannya itu ya baru tahun ini gitu. Dulu pakai CMS WordPress, kemudian saya mulai jenuh lagi, ganti lagi, masih pakai WordPress tapi dengan tema yang baru, postingan yang baru, konsep yang baru, terus seperti itu sampai 3 tahun. Itu pun juga wah kok gitu terus ya, akhirnya ketimpa dengan pekerjaan yang lain, terbengkelai. Kemudian tahun keempat kita mencoba, oke lah kita coba pakai coding gitu kan, ngoding sendiri kita buat. Akhirnya kan baru lagi tuh websitenya, bosan lagi, buat lagi, dan seperti itu terus sampai akhirnya kita menemukan apa ya, cara begitu. Dan alhamdulillah ini sudah, oh saya tadi salah ya nyebutnya 2023 kan baru ini 2 Januari 2022 ya, 2022 awal. Nah di sini akhirnya menemukan cara, oh ternyata ini caranya. Apa itu caranya? Adalah kita membuat tadi list pekerjaan tadi, list perencanaan tadi ya. Nah di sini yang pertama, teman-teman harus punya tool ya, tidak hanya mengandalkan websitenya bagus, tidak ya, tapi teman-teman harus punya tool. Jadi tool apa saja sih untuk mengelola website ya. Setelah kita membuat perencanaan tadi, websitenya ini apa yang mau diisi apa, kemudian menunya apa saja begitu, di list. Misal contoh nih, kita lihat ya di Trida Studio. Misalnya di sini ada beranda tentang kami, kemudian layanan, portofolio, dan kontak. Kita punya gagasan, oh ini kayaknya ditambahkan apa namanya, menu blog bagus deh. Apa menu misalkan informasi, karir. Maka saran kami jangan langsung dieksekusi. Jangan. Kecuali kalau memang urgent dan harus ya. Silahkan teman-teman di list dulu, tambahkan atau buat menu blog, karir, informasi, dan seterusnya. Baru setelah itu teman-teman lihat lagi terus. Jadi sempatkan satu waktu itu teman-teman apa, hanya ngecek aja, saya perlu nambahkan apa sih ya kan. Kemudian di sini misalkan search-nya belum berfungsi, tulis aja search belum berfungsi. Terus kemudian di sini ada tombol misalkan, nah, tombolnya juga belum berfungsi, baru masih ngarah ke Google, seharusnya ini mau diarahkan kemana. Kemudian selengkapnya di sini juga belum berfungsi, di list. Jangan dieksekusi dulu, di list aja dulu, Kemudian ini misalkan ini belum ada deskripsi, layanan profesional, dan seterusnya. Ini di list dulu aja, semuanya di list sampai teman-teman menemukan apa ya, koreksi. Misalkan ini kurang, nanti tombolnya nggak berfungsi, catat semuanya. Ini juga barangkali kok kebesaran ya, dan seterusnya. Nah, silahkan teman-teman catat semuanya. Kemudian teman-teman buka misalkan salah satu postingan gitu ya. Nah, di sini yang kurang apa? Lihat semuanya, dilihat. Ya, semuanya dilihat, dan teman-teman cukup ngelis ya, cukup ngelis aja.
di list, dicatat. Sehingga teman-teman kan punya banyak tuh evaluasi untuk websitenya. Itu kan ketemu banyak. Nah, setelah teman-teman punya list, apa sih yang mau dikerjakan, itu udah banyak banget tuh. Maka teman-teman cari yang paling mudah. Misalkan nambahkan menu, kan paling mudah tuh. Tambahkan menu. Kemudian yang lain. Nah, di dalam pengerjaannya itu teman-teman jangan berpindah sebelum list yang Bapak Ibu atau teman-teman tadi list tadi terselesaikan. Karena nanti kalau seperti itu, teman-teman akan malas lagi, ganti lagi agar terbengkelai. Terus, jadi ketika teman-teman terpikir ingin mengerjakan website, mengacunya pada apa? Pada list tadi. Maka teman-teman perlu 1 hari khusus itu, artinya di waktu selang ya, teman-teman ketika mau mengelola website itu jangan langsung dieksekusi. Dilihat dulu kekurangannya apa di list. Baru nanti ketika sudah waktunya kita memperbaiki, baru kita ambil tuh yang mana yang paling mudah, kita centang. Maka ini nggak bisa berbicara masalah waktu sehari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, nggak bisa. Ya, temukan dulu, dilihat dulu kekurangannya apa, rencananya apa, dibuat listnya. Setelah ketemu list, baru dikerjakan berdasarkan list itu. Kemudian untuk mengelola website, di sini kita tidak bisa pernah lepas dari yang namanya grafis, teman-teman. Jadi untuk yang supaya websitenya menarik, maka kita perlu mengombinasikan warna, gambar, tata letak, dan seterusnya. Maka kita butuh tools apa sih yang bisa kita gunakan begitu. Kalau teman-teman ingin yang tidak perlu install, teman-teman bisa menggunakan Photopea untuk mengelola gambarnya, untuk nge-crop paling banyak. Ya, silahkan teman-teman lihat di sini Photopea. Nah, di sini photopea.com ya. Nah, di sini seperti Photoshop, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan, saya menggunakan ini juga. Gunanya apa? Untuk biasanya kamu mengedit gambar, motong misalkan, atau ya desain lah, banner. Ya, atau di sini gambar postingan seperti ini. Ya. Jadi kita harus punya tool. Atau misalkan teman-teman kalau ingin menginstalnya di komputer, teman-teman kami sarankan menggunakan yang namanya Photoscape. Di sini versinya sudah sampai 10 sih, yang terakhir ya, Photoscape. Nah, ini Photoscape. Download aja, yang free download. Nah, di sini. Ya, di sini teman-teman silahkan pakai Windows berapa, download. Atau teman-teman juga bisa pakai Corel Draw. Kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan Corel gitu ya, silahkan. Jadi teman-teman harus punya tool dulu. Jadi kalau teman-teman hanya berdasarkan menggunakan HP saja, HP diupload, maka bisa dipastikan website teman-teman nanti acak-acakan, sehingga teman-teman nanti melihatnya nggak puas, nggak menarik, sehingga ingin mengelolanya udah berat. Wah, kok kayak gini ya gitu, ya kan? Ketika sudah muncul perasaan kesel, wah udah kayak gini ya gitu, ya udah jangan dilanjut dulu, stop ya, stop, istirahat aja. Kemudian besok lagi ketika sudah mood lagi, kita buka kembali, lihat list. Ingat, list, jangan langsung fokus itu, nanti kita akan capek, bingung listnya tadi apa. Oke, itu ini yang sering saya gunakan, Photoscape ya, Photoscape sama Photopea. Kemudian teman-teman untuk berikutnya, ini toolsnya saya cukup 2 itu saja, meskipun kadang saya menggunakan Corel Draw ya, tapi saya tidak menggunakan Photoshop. Terkadang saya menggunakan Corel Draw ketika membuat desain dari nol, dari awal, seperti di sini banner SSD hosting unlimited. Jadi teman-teman kalau butuh hosting yang murah dan sangat terjangkau ya, di sini cukup 99.000, teman-teman bisa klik banner yang ada di sidebar Trida Studio ini ya. Ini silahkan diklik aja. Nah, di sini kami kadang-kadang juga menggunakan Corel Draw. Kemudian tadi yang pertama adalah ini ya, list ya, dievaluasi dulu list. Kemudian punya alat ya, alatnya toolsnya ini Photoscape sama Photopea ya, untuk crop. Kemudian kita harus punya resource sumber resource itu ya, sumber itu ya sumber daya, gambar ya. Kita harus punya resource gambar.
Tempatnya nyari di mana gitu kan. Untuk desain-desain itu kita sumbernya di mana. Kalau kita hanya pakai foto tanpa diedit, diupload gitu, tanpa di crop, diupload, ya itu tadi tempatnya jadi acak-acakan. Maka kita perlu cropping, pakai Photoshop bisa, pakai Photopea bisa, pakai CorelDRAW bisa. Kita edit dulu sebelum kita upload. Jadi ukurannya nanti bisa sama, sejajar, layoutnya bagus, dan kontennya pun juga enak dilihat. Maka dari itu grafis sangat berpengaruh juga. Oke, untuk gambar teman-teman bisa di sini ngambil dari FreePic. Yang pertama ini dah sekarang luar biasa ya. Dulu awal-awal FreePic tuh hampir nggak ada peraturan itu ya. Pokoknya download aja. Sekarang udah sangat ketat teman-teman. Sekarang ada yang premium, ada yang free, bahkan sekarang yang free itu dibatasin downloadnya. Ya, kalau nggak login hanya sekali atau berapa gitu. Kalau login nanti kalau nggak salah 10 kali dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada batasan-batasannya. Tapi nggak apa-apa, di FreePic ini sudah sangat mendukung, sangat cukup. Di sini keywordnya bisa menggunakan bahasa Inggris kalau nggak salah. Kami coba bahasa Indonesia biasanya nggak ketemu gitu ya. Kita coba bahasa Inggris misalkan. Nah, kita coba banner gitu aja. Nah, desain-desain seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya, misalkan membuat tema postingan itu, misalkan di sini kan PHP, berarti di sini PHP itu kan pemrograman ya. Berarti kita cari gambar di sini programming. Nah, kita ambilkan tuh gambarnya bagus-bagus kan? Tuh. Ya, bagus-bagus. Misalkan di sini lisensinya pilih yang free. Tuh, udah keren-keren. Sertakan sumbernya, sudah. Kemudian ada juga Unsplash. Nih, unsplash.com. Di sini bagus. Jadi misalkan teman-teman ingin membuat postingan, temanya adalah religius begitu, misalkan Islamic. Nah, ini udah banyak juga. Sehingga nanti apa namanya, websitenya jadi menarik ya. Gambarnya kita crop menggunakan Photoshop, menggunakan Photopea tadi boleh, silahkan, atau CorelDRAW. Kita crop sesuai dengan ukuran gambar yang sudah kita tentukan, ukurannya berapa, sehingga nanti semuanya sama ya kan. Kemudian diedit kalau perlu editan. Kalau ini insya Allah nggak perlu edit ya, karena gambarnya difoto dengan bagus angle-nya biasanya ya. Kemudian ada lagi Pixabay. Nah, di sini ada pixabay.com. Nah, teman-teman misalkan nyari misalkan sport. Temanya, postingannya, udah di sini bagus. Tentang apa sih sport? Nah, keren. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, sehingga berkelanjutan. Jadi website nanti semakin lama akan semakin bagus kalau kita konsisten. Maka dari itu dalam mengelola website teman-teman jangan hanya berpikiran sehari 2 hari sudah, jangan. Biasanya kita nggak punya list, sehingga melihat website itu kok kurang terus ya, kita nggak tahu kapan finishnya, kapan yang sudah selesai, kita nggak tahu. Sehingga mengelola website itu jadi berat ya. Maka untuk mengelola website itu teman-teman harus punya yang namanya list tadi. Jadi sesekali di awal kita melihat website kita, misalkan kurangnya apa sih ya kan, dan seterusnya. Oh, ini kayaknya sidebar kurang panjang, kurang ditambahi lagi, tulis ya. Lah nanti sebelum list-list yang kita tadi buat sebelum terselesaikan, maka diselesaikan dulu, sehingga nanti website kita umurnya panjang dan semakin bagus, semakin lengkap. Itu kuncinya. Nah teman-teman, bagi yang mengelola website dan masih bingung, kami terbuka untuk konsultasi, terutama bagi teman-teman yang mempercayakan pembuatan websitenya kepada kami. Maka teman-teman memiliki fasilitas konsultasi secara gratis. Silahkan manfaatkan itu. Nanti kita dampingi. Oh, itu cara buat postingan seperti ini, cara buat gambar seperti ini. Ya, kalau misalkan kok terpaksa belum bisa, kan kita bantu menguploadkan. Ya, oleh karenanya teman-teman yang mengelola website khususnya di dunia pendidikan, ya, meskipun pada umumnya ya semuanya, tapi kami khususkan kepada yang mengelola website di dunia pendidikan. Teman-teman harus punya tadi perencanaan jangka panjang, karena di dunia pendidikan tuh saya melihatnya kurang terurus ya, kurang terurus khususnya di IT-nya, karena entah itu belum tahu, belum butuh, atau memang tidak ada SDM yang mengelolanya. Ayo sama-sama guru jagoan kita kelola IT-nya dengan baik, sehingga masyarakat ketika ingin mencari informasi terkait sekolah kita itu bisa kita berikan di sana ya.
Oleh karenanya itu tadi yang pertama adalah catat dulu kekurangannya apa, yang mau diperbaiki, yang mau ditambahkan atau yang mau diubah pada website itu, catat dulu buat perencanaan. Luangkanlah sehari 2 hari untuk mengoreksi aja buat catatan. Kemudian dapatkan toolsnya atau miliki toolsnya. Toolsnya tadi minimal teman-teman tahulah Photoscape ya, kemudian Photopea, ya kan. Kemudian punya sumber gambar. Di situ ada FreePix ya, di sini FreePix ya. Kemudian ada Unsplash, kemudian ada Pixabay. Ya, teman-teman nyari gambar. Ya, syukur-syukur teman-teman ngupload sendiri atau moto sendiri. Kemudian continue terus menerus, dan silahkan kami sangat terbuka untuk konsultasi ya. Sekali lagi terima kasih ya, ini luar biasa, saya kangen juga ya, lama nggak upload konten, kalau nggak salah terakhir Desember ya, Desember, dan itu juga apa namanya hanya sekedar tutorial begitu. Oleh karenanya insya Allah nanti ke depan kita coba ya sering-sering sharing. Di sini kami minta teman-teman silahkan aktif tulis kolom komentar pertanyaan-pertanyaan, atau barangkali kalau misalkan nanti ada yang mau kita buatkan apa namanya live streaming untuk kita bisa berdiskusi, oke silahkan diusulkan saja. Kita coba, silahkan teman-teman ketik di kolom komentar ini streaming gitu ya, streaming atau mau streaming silahkan streaming. Nanti kalau sudah mencapai katakanlah ya 100 orang lah, nggak usah banyak-banyak, dari 2000 subscriber kan, dari 2000 itu 100 aja, atau ya 100 aja, nggak usah banyak-banyak, yang mengelola website atau ingin belajar bertukar pengalaman mengenai pengelolaan website, yuk insya Allah nanti kami siap sharing, dan itu cuma-cuma kita gratis begitu teman-teman. Yang dapat saya apa ya sampai ngeblank gitu ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kami sangat terbuka ketika teman-teman ingin mengoreksi, barangkali ada yang kurang atau keliru dalam menyampaikan, kami sangat berterima kasih. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.